Shalom Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, para pendengar radio dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Willianto Pontonuwu dari Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega Semarang, ingin menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau adalah penyelamat kami. Engkau adalah pemulih hidup kami. Pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, supaya kami boleh menjadi pendengar firman dan pelaku firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, supaya kami boleh kembali dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, saya Pendeta Muda Willianto dari Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega Gajah Mada Semarang, ingin menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema menjaga perkataan. Tertulis dalam Yakobus pasal 3 ayat 6-12. Yakobus 3 ayat 6-12 mengatakan, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, para pendengar radio dimanapun Anda berada, tujuan firman Tuhan hari ini saya berikan, tujuannya adalah mengendalikan perkataan dengan mengandalkan Tuhan. Mengendalikan perkataan dengan mengandalkan Tuhan. Saudara kekasih, kalau kita melihat di dalam surat Yakobus ini, Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kata-kata keluar begitu mudah dari mulut kita, baik dalam percakapan, media sosial, maupun saat kita marah atau kecewa. Kita seringkali mengeluarkan justru kata-kata yang menusuk, menghancurkan, bukan kata-kata yang membangun. Namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa perkataan itu memiliki kuasa yang besar. Ada kekuatan yang powerful lewat perkataan yang kita sampaikan. Kuasa untuk membangun atau mungkin bisa menghancurkan, untuk memberkati, bahkan bisa melukai sesama. Dalam surat Yakobus ini berfokus bagaimana lidah yang kecil, tidak terkuasai, itu memiliki kekuatan yang besar untuk menghancurkan atau sebaliknya membangun. Pesan utama dari surat Yakobus ini adalah agar kita sebagai orang Kristen, orang percaya, menggunakan lidah untuk memuji Tuhan, berkata benar, membangun orang lain, dan menghadirkan berkat, bukan untuk menyebarkan kejahatan, fitnah, atau kesombongan. Menjaga lidah atau mengendalikan perkataan berarti mengendalikan diri dan menghasilkan buah yang baik yang dapat dimulai dengan satu jeda untuk kita berhenti sebelum berbicara, tentunya dengan hikmat dan bantuan dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Yakobus 3 ayat 6-12 ini menegur kita bahwa lidah adalah api yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Artinya, kata-kata kita tidak bisa dianggap remeh. Oleh sebab itu kita perlu belajar menjaga perkataan dengan mengandalkan Tuhan. Ada 3 poin penting untuk kita perlu menjaga lidah dengan benar, saudara. Tuhan tidak ingin kita terlena dengan perkataan kita. Tuhan tidak ingin perkataan kita adalah perkataan yang sembrono, perkataan yang berbicara dusta, bahkan perkataan yang merendahkan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin penting untuk kita menjaga lidah yang benar di hadapan Tuhan. Karena menjaga perkataan ini bukanlah perkara yang mudah. Tanpa kita sadari, kita sering berkata-kata yang jahat. Tanpa kita sadari, kita sering ngomel. Kita sering menggerutu ketika ada masalah yang kita alami. Kita lebih mudah mengomel, menggerutu, menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan saudara kita, menyalahkan istri, suami, bahkan anak-anak kita. Hal yang pertama, poin yang pertama adalah
lidah memiliki kuasa yang besar. Yakobus 3 ayat 6 tadi jelas dikatakan bahwa lidah itu punya kuasa yang besar. Di dalam ayat 6, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ada dua api yang mempengaruhi hidup kita, khususnya di dalam perkataan. Yang pertama adalah api neraka, yang kedua adalah api Roh Kudus. Tergantung api yang mana yang mengendalikan saudara. Kalau api neraka tentunya akan membawa amarah yang meledak-ledak, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang mengutuk, bahkan kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Tetapi kalau api Roh Kudus adalah kata-kata yang penuh semangat, kata-kata yang membangkitkan gelora, membangun iman orang lain untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Lidah pun adalah api, dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Yakobus menggambarkan saudara di dalam firman Tuhan hari ini, lidah itu sebagai api yang kecil. Bayangkan api yang kecil dapat membakar hutan yang besar. Dengan api yang kecil bisa membakar seluruh hutan, bahkan satu rumah pun terbakar. Ketika api, mungkin puntung rokok atau korek api yang kita keluarkan, kita bakar, itu akan membawa efek yang besar, sehingga membakar seluruh perabotan, seluruh rumah, bahkan seluruh gedung atau hutan tersebut. Ini menggambarkan bahwa ada dampak yang luar biasa dari kata-kata yang kita ucapkan. Satu kalimat dapat menghancurkan reputasi, merusak hubungan, atau menimbulkan luka batin yang lama sembuhnya. Tuhan ingin supaya perkataan kita adalah perkataan yang memberkati. Perkataan kita ini punya kuasa. Oleh karena itu, gunakanlah kata-kata yang mengingatkan Tuhan akan janjinya. Perkataan-perkataan profetik, perkataan-perkataan iman, perkataan yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Saya ingin menyaksikan satu kisah yang mungkin sepele, tapi punya dampak yang luar biasa. Beberapa minggu yang lalu, ketika saya melakukan pengabdian kepada masyarakat, kami akan melakukan sosialisasi, rencana akan melakukan pengabdian masyarakat pada bulan November 2025 sampai Maret 2026. Di beberapa minggu yang lalu, saya bersama rekan dosen STT Kristus Alpha Omega pergi ke satu gereja di GBI Jatisari. Dan singkat cerita, ketika kami melakukan pembicaraan, saya pulang membawa motor. Ternyata motor tersebut tidak bisa berjalan atau tidak bisa dihidupkan. Bayangkan saudara, untungnya itu bukan di GBI Jatisari. Karena lokasi pada waktu motor saya mogok itu dekat dengan rumah kami di Jalan Suhada Raya di Semarang. Saya bertemu dengan seorang driver, ada seorang driver di gereja di gembala kami. Dan waktu dia melihat saya menstarter menyalakan motor, tidak bisa saudara. Ternyata busi. Saya berpikir ini busi, ternyata bukan. Ini kayaknya aki. Saya akhirnya mendorong pelan-pelan, tiba-tiba driver tersebut membantu untuk mendorong. Dia menggunakan motornya, dia dorong, kakinya dia tempelkan di knalpot sehingga motor itu bisa berjalan. Itu pada waktu itu hari Minggu. Dan akhirnya motor itu bisa sampai di salah satu bengkel yang untung kebetulan buka pada hari itu. Bengkel Ahas di daerah Suhada. Saya berpikir, luar biasa Tuhan itu. Kalau saja itu terjadi di GBI Jatisari, daerah Manyaran yang begitu jauh, dan mungkin bengkel nggak ada yang buka, saya harus mendorong sekian kilometer, wah betapa melelahkan. Saya melihat beberapa motor yang mogok, pasti melelahkan. Saya belajar untuk selalu berkata-kata positif. Saya belajar untuk selalu menaikkan doa-doa yang memberkati. Setiap hari, setiap pagi, saya membangun hubungan pribadi dengan terus berdoa, meminta Tuhan proteksi, meminta hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, selalu menyertai kehidupan saya. Sehingga beberapa kali, bukan hanya itu saudara, saya selalu dalam penyertaan Tuhan. Artinya Tuhan memberikan pergumulan yang berat, tetapi di situ juga Tuhan menyediakan jalan keluar bagi saya, dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan saya. Saudara, ini mungkin hal yang sepele. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita punya pergumulan, setiap kita pernah mengalami masalah. Tetapi ingat, kalau kita berkata-kata yang benar, berkata-kata tentang firman, ada kuasa yang besar. Tuhan menyediakan, Tuhan turut campur tangan, memberikan yang terbaik bagi saudara. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara, di mana posisi kita? Apakah kita seorang yang lancang mulut seperti tikaman pedang, atau kita orang yang bijak yang menyatakan sesuatu perkataan yang mendatangkan kesembuhan? Ingat saudara, perkataan yang benar dapat membawa kehidupan dan pengharapan. Ketika kita berkata-kata yang benar lewat
lewat firman Tuhan. Ketika perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan, itu akan membawa kehidupan dan pengharapan di dalam perjalanan iman kita. Kita perlu berhati-hati sebelum berbicara. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah perkataan ini membangun atau meruntuhkan orang lain? Apakah perkataan kita memberkati atau semakin menyerumuskan orang itu semakin bersalah di hadapan Tuhan? Apakah perkataan kita menyatakan kasih Kristus kepada dunia atau hanya melampiaskan emosi kita? Tuhan rindu saudara, karena perkataan kita perkataan berkuasa. Apalagi saudara sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat yang diberkati Tuhan, kita perlu berjaga-jaga dengan lidah kita. Lidah kita gunakan untuk berkata-kata yang benar, berkata-kata yang positif, berkata-kata yang memberkati, sehingga hidup kita pun akan mengalami janji-janji Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua di dalam menjaga perkataan, ada ketidakmampuan manusia mengendalikan lidah. Yakobus 3 ayat 7-8 tadi jelas bahwa ada ketidakmampuan manusia, Bapak Ibu Saudara. Karena lidah itu adalah sesuatu yang buas. Tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Dengan kesalehan saudara, dengan kemampuan, mungkin saudara setiap hari 2 puasa, membaca Alkitab, melayani, tetapi dengan usaha manusia, tidak akan bisa kita menjinakkan lidah. Karena tidak seorang pun yang dapat menguasai, mengendalikan, bahkan menjaga lidah dengan kekuatannya. Karena lidah itu seperti sesuatu yang tidak terkuasai, yang penuh dengan racun yang mematikan. Yakobus menegaskan bahwa kita sebagai manusia tidak mampu menjinakkan lidahnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa pengendalian lidah bukan hanya sekedar soal disiplin, mendisiplin diri, tetapi soal kebergantungan kepada Tuhan. Ini bukan hanya berlaku dalam area perkataan, tetapi di dalam area kehidupan kita, kehidupan rohani kita pun, kita perlu menjaga lidah. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjaga lidah bukan hanya berbicara mengenai disiplin, tetapi bagaimana kita perlu bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk terus menolong kita agar perkataan kita dikuduskan, dibaharui oleh Roh Kudus. Hati yang dikuasai Roh Kudus akan mengeluarkan perkataan yang benar dan penuh kasih. Di satu sisi kita perlu berkata benar tentang firman, tetapi di satu sisi kita perlu berkata-kata dengan penuh kasih. Karena ketika kita mengizinkan Roh Kudus menguasai perkataan kita, menguasai pikiran kita, maka perkataan kita adalah perkataan yang bisa dikendalikan, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu supaya setiap saudara menggunakan kekuatan Roh Kudus untuk mengendalikan perkataan. Yesus sendiri berkata di dalam Matius 12 ayat 34, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Saudara, apa yang kita katakan sesungguhnya itu adalah luapan hati kita. Ketika hati kita jahat, ketika hati kita bercela, hati kita penuh dengan noda, maka perkataan yang buruk, perkataan yang busuk, perkataan yang jahat akan keluar. Tanpa kita sadari, kondisi hati kita akan terlihat dari setiap perkataan. Ketika perkataan kita adalah perkataan yang menusuk, perkataan yang keras, perkataan yang menjatuhkan, akan terlihat bahwa kondisi hati kita seperti itu. Tapi ketika perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, berarti kondisi hati kita adalah kondisi yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, mintalah Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Mintalah Tuhan untuk terus mengubahkan hidup kita. Kita manusia yang terbatas, kita manusia yang bukan manusia yang sempurna. Kita masih punya cacat dan celah. Kita sedang menuju kepada yang namanya kesempurnaan. Sebelum berbicara, berdoalah di dalam hati kita. Sebagaimana Daud dikatakan, "Tuhan, tolong jagalah mulutku dan tuntunlah perkataanku hari ini." Kita minta Tuhan menuntun, menjaga setiap perkataan kita, supaya perkataan kita itu adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Perkataan kita adalah perkataan yang bisa dikendalikan untuk terus mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan, Bapak Ibu. Saudara kekasih Tuhan, poin yang ketiga atau yang terakhir dalam menjaga perkataan di sini dikatakan, yang ketiga adalah lidah yang diberkati harus memuliakan Tuhan. Dalam Yakobus 3 ayat 9-12 yang kita baca tadi. Poin yang pertama saya ulangi, poin yang pertama adalah lidah memiliki kuasa yang besar. Ada kekuatan powerful lewat lidah kita. Yang kedua, saudara, yang kedua, ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan lidah. Oleh karena itu kita perlu mengandalkan Roh Kudus, kita perlu mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang akan saya bahas hari ini, lidah yang diberkati harus memuliakan Tuhan.
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah itu juga kita mengutuk manusia. Bapak Ibu Saudara, Yakobus menegur kontradiksi ini. Kita tidak bisa memakai mulut kita. Mulut yang sama kita gunakan untuk memuji Tuhan, dan mulut yang sama kita gunakan untuk melukai sesama. Kasih kita kepada Tuhan harus dibuktikan dengan kasih kita kepada sesama. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama. Kasih kita kepada Tuhan akan dibuktikan lewat bagaimana kita mengasihi sesama, terutama di dalam menggunakan perkataan yang memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara, tidak ada istilah suam-suam kuku. Kalau panas-panas sekalian, kalau dingin-dingin sekalian, ada dua yang mengendalikan hidup saudara. Api neraka yang menjatuhkan kita, yang membuat kita semakin jatuh dalam dosa, dan api Roh Kudus yang membawa kita untuk bersemangat melayani Tuhan, membawa kita untuk bersemangat memberkati orang lain. Sumber air yang baik tidak mungkin mengeluarkan air pahit dan manis sekaligus. Artinya, perkataan kita harus terus konsisten dengan iman kita. Perkataan kita harus sejalan dengan iman kita. Ada perkataan firman. Karena itu, gunakan pikiran kita untuk terus dipenuhi oleh firman. Bukankah iblis juga menggunakan firman untuk menjatuhkan Yesus? Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis juga menggunakan firman untuk menjatuhkan Yesus di padang gurun, sehingga Yesus mengalami cobaan. Tetapi Yesus menang atas cobaan. Tetapi beda dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pun digoda iblis, mereka jatuh ke dalam dosa, dan mereka akhirnya tergiur dengan bujukan iblis. Kita bukan hanya sekedar mengerti akan firman, kita bukan hanya sekedar hafal akan firman, tetapi kita perlu dipenuhi firman. Orang-orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan, hidupnya akan menjadi bijaksana. Orang-orang yang dipenuhi firman, perkataannya adalah perkataan yang bijak. Perkataannya adalah perkataan yang membangun orang lain. Perkataannya adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap pagi kita perlu berdoa sebagaimana dalam kitab Mazmur. Kita perlu berdoa lewat kitab Mazmur 34 ayat 14 mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Apakah lidah kita hari ini jahat di hadapan Tuhan? Ketika hati kita jahat, berarti hati kita sedang jahat di mata Tuhan. Apakah bibir kita adalah ucapan yang menipu, mendusta? Kita hanya punya dua Bapa, Bapa segala dusta dan Bapa segala kebenaran. Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita sembah. Kita punya Bapa yang kita panggil di dalam nama Bapa. Dia adalah Bapa yang baik, tetapi dia juga adalah Bapa segala kebenaran. Tetapi ada juga Bapa yang lain atau iblis, yaitu Bapa segala dusta. Tuhan rindu, saudara, kita menggunakan lidah untuk memberkati, bukan mengutuk. Kita perlu gunakan lidah untuk saling memberkati, bukan mengutuk. Mungkin saudara tersakiti, mungkin saudara terzolimi, mungkin saudara mengalami pembulian, tapi belajarlah untuk memberkati, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ucapkanlah syukur, bukan keluhan. Ketika mungkin hari-hari kita mengalami banjir, kita mengalami bencana, mengalami masalah keluarga, sakit, penyakit, tambah lagi banjir, tekanan dari bos, pimpinan yang sering menyalahkan saudara. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Bukan keluhan, bukan omelan. Mungkin hari ini saudara mengalami krisis dalam ekonomi, krisis dalam kebutuhan. Tapi belajarlah untuk saudara terus mengucap syukur, bukan keluhan. Jadilah pembawa damai lewat perkataan saudara, bukan penyulut pertengkaran. Mungkin saudara mengalami konflik dengan rekan kerja, konflik dengan bos, konflik dengan bawahan, konflik dengan rekan sepelayanan, konflik dengan gembala, mungkin konflik dengan anggota jemaat. Kita belajar menjadi pembawa damai lewat perkataan. Bukan perkataan yang menghancurkan, bukan perkataan yang menyulut pertengkaran, tetapi perkataan yang membawa damai. Tuhan rindu saudara, kita ingin mengalami janji Tuhan. Bukankah Tuhan menjadikan firman lewat perkataan? Tuhan menjadikan firman bukan lewat pikirannya, tapi lewat perkataan, barah yang tidak ada menjadi ada. Jadilah yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Bileam dan Balak, Bileam juga pernah mengalami ujian ketika Balak menyuruh Bileam mengutuk Israel. Tetapi Bileam tidak melakukan. Dia percaya Tuhan tidak boleh, Tuhan memesan kepada saya untuk tidak boleh mengutuk Israel. Tetapi dia terus menjaga konsisten. Satu ketika akhirnya mulai goyah, tetapi dia tidak pernah mengutuk, sekalipun pernah goyah. Dan akhirnya dia mengatakan kepada Balak, dia beritahu kelemahan dari Israel, kamu undang perempuan-perempuan Baal, kamu pakai orang-orang di Israel, perempuan Baal untuk menggoda Israel. Kamu pakai orang-orang supaya membuat Israel menyembah berhala, di situ ada celah sehingga mereka akan terkalahkan.
Ternyata juga William bisa goyah. Tetapi satu hal, dia konsisten. Kenapa dia goyah? Karena uang, karena kekuasaan yang diberikan oleh Bala. Terkadang kita seperti Bileam. Perkataan kita bisa tidak konsisten lagi. Karena uang, karena segalanya. Istilahnya uang tutup mulut. Yang kita sudah mengikuti kebenaran Tuhan, tapi karena ada sistem dunia yang jahat, sistem dunia yang menipu, dalam tanda kutip, menghalalkan segala cara, akhirnya kita bisa tergoda. Dengan uang, akhirnya mulut kita tidak bisa jaga. Kita tidak bisa menjaga integritas dalam perkataan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu untuk kita terus menjaga perkataan. Menjaga perkataan ini bukan hal yang mudah. Menjaga perkataan ini adalah perkara yang sulit secara manusia. Tetapi bersama dengan Roh Kudus, saudara pasti dimampukan. Tetapi mungkin ketika kita bisa mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, hal ini bisa menjadi perkara yang mudah. Mari kita setiap hari terus berdoa seperti Daud dalam Mazmur 141 ayat 3. Daud mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ingat, bibir ini adalah seperti pintu, celah saudara. Pikiran juga adalah celah. Benteng kita bisa hancur ketika strategi kita dipatahkan oleh iblis lewat pikiran. Tetapi mulut adalah gerbang. Gerbang di dalam penyerangan. Ya. Kalau benteng pertahanan pikiran, mulut adalah gerbang untuk menyerang, saudara. Kita gunakan bukan untuk menyerang dengan kedagingan kita, tetapi menyerang dengan perkataan firman. Kita perlu menyerang dengan perkataan janji Tuhan, supaya hidup kita, hati kita diberikan ketenangan, diberikan kedamaian, diberikan keleluasan untuk melakukan kehendak Tuhan. Biarlah di dalam mulut kita keluar perkataan yang memuliakan Tuhan, yang membangun sesama, dan menunjukkan kasih Kristus. Dimanapun saudara berada, di tempat kerja, di kantor, di dunia bisnis, di pelayanan, di rumah, saudara perlu menggunakan kata-kata yang benar, yang tepat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat saudara, lidah memiliki kuasa yang besar. Ada 3 poin penting yang saya ingin sampaikan kepada saudara berdasarkan firman Tuhan tadi. Yang pertama, lidah memiliki kuasa yang besar. Kita gunakan untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Yang kedua, kita tidak dapat mengendalikan lidah tanpa Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita. Yang ketiga, lidah yang diberkati harus memuliakan Allah. Perkataan kita mencerminkan iman kita. Ingat saudara, apa yang kita katakan, kita sedang mencerminkan iman kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Firman tidak akan berkuasa. Firman tidak akan mengubahkan hidup kita kalau kita tidak perkatakan lewat mulut kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan sukacita di dalam kita mengikut Tuhan, melakukan kehendak-Nya dengan menjaga perkataan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Mengingatkan kami untuk terus menjaga perkataan tetap benar, mulia di hadapan-Mu. Jagai hati kami, jagai pikiran kami, supaya hidup kami terus menyenangkan hati-Mu lewat menjaga perkataan kami. Berkati para pendengar radio dimanapun mereka berada, biarlah mereka terus menyatakan kasih Kristus di tengah dunia yang jahat ini. Biarlah lewat perkataan kami adalah perkataan yang membangun dan memuliakan Engkau, Tuhan. Kami percaya ketika perkataan kami adalah perkataan yang memuliakan Engkau, akan banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal Kristus lewat hidup kami. Berkati penyiaran radio ini semakin bersinar, terus menyatakan kebenaran Tuhan. Berkati para pengurus staf di radio ini Tuhan, supaya mereka terus hidup seturut dengan kehendak-Mu dan semakin berdampak dan melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu semakin dinyatakan lewat penyiaran suara kenabian ini, sehingga lewat penyiaran radio ini akan banyak jiwa-jiwa yang mengenal kasih-Mu dan mengalami jamahan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berikan kami kemenangan, berikan kami jalan keluar, berikan kami ketentraman, bahkan memberikan kami Tuhan keberhasilan di dalam setiap kami melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.